Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah yang dipicu sesar Salsa membuat warga khawatir dengan kemungkinan terjadinya tsunami maupun likuifaksi seperti yang melanda Sulawesi Tengah 2018 lalu. Bagaimanakah karakter gempa ini dan kondisi para korban sekarang? Saya akan membahasnya bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulawesi Tengah, Andi Sembiring, dan masih menunggu mantan Kepala BMKG sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Dwi Korita Karawati untuk bergabung. Saya ke Pak Andi dulu. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam. Ya, Pak Andi, bagaimana perkembangan jumlah korban dari gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Tengah, Pak? Alhamdulillah kalau untuk perkembangan korban maupun terkait data-data korban terkini itu tidak ada penambahan lagi semenjak sore tadi ini. Kami baru saja dari lokasi kembali bersama Pak Gubernur meninjau langsung dan sudah didampingi dari pihak BNPB dan Kementerian Sosial untuk meninjau langsung apa-apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan untuk memulai segala upaya-upaya untuk perbaikan dan pemenuhan kebutuhan. Berarti Pak Andi sampai pukul 17:59 waktu Indonesia Barat ini satu korban meninggal, kemudian jumlah korban yang luka berapa, Pak? Kalau yang luka ini masih bermain angkanya, Mbak, karena waktu kami di sana itu ada beberapa warga yang masih enggan dibawa ke rumah sakit, tapi setelah tadi ada pemberitahuan dan masuknya ambulans-ambulans dari pemerintah provinsi itu sudah mulai mau untuk dibawa ke puskesmas terdekat dan rumah sakit terdekat. Oke, kalau begitu apakah artinya seluruh proses evakuasi terutama untuk mencari korban masih berlangsung atau sudah dihentikan, Pak? Kalau untuk proses pencarian korban kita tetap aktifasi teman-teman di lapangan, kita berkoordinasi dengan TNI Polri juga tentunya, dan untuk terkait evakuasi korban itu terus berlangsung ketika akan dibutuhkan karena pemerintah provinsi sudah menetapkan status tanggap darurat sampai 7 hari ke depan dalam rangka upaya percepatan penanganan pasca gempa yang terjadi. Oke. Berapa laporan korban hilang, Pak? Oh, untuk laporan korban hilang nihil, Mbak. Alhamdulillah nihil. Dan insya Allah tidak ada lagi penambahan korban jiwa, Mbak. Oke, baik. Lalu berapa korban yang masih dirawat di rumah sakit, Pak? Atau dipusatkan di mana rumah sakit untuk merawat para korban gempa Sulawesi Tengah ini? Kalau untuk korban-korban yang tertimpa bangunan maupun ada tertimpa sedikit reruntuhan itu dirujuknya kebanyakan di sebaran puskesmas dan rumah sakit. Kecuali pasien-pasien yang mungkin perlu mendapatkan perawatan lebih intens itu akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki standar tertentu. Tapi sejauh ini kami belum fokus dalam perhitungan data korban karena tadi kami juga sudah berinteraksi dengan teman-teman Dinas Kesehatan untuk mendata kembali rumah sakit di Parigi, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi untuk mengecek yang menjadi korban-korban pasca gempa ini itu akan langsung diurus dan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Itu. Jadi untuk para korban-korban yang terdampak, kami berharap untuk segera melaporkan juga menginformasikan kepada tim kami di lapangan untuk bisa segera dilakukan penanganan-penanganan. Jadi kalau untuk di lapangan sendiri penanganan itu tetap berlanjut dalam upaya untuk memulihkan kembali situasi yang cukup signifikan untuk di wilayah Kabupaten Sigi, khususnya Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan Palolo. Oke, jadi total berapa, Pak, kecamatan dan desa yang terdampak? Kalau untuk total merata sudah, Mbak, untuk wilayah Sigi. Ini kurang lebih 18 kecamatan sama berapa puluh desa sudah itu. Kami belum sampai ke situ, Mbak, untuk pendataan karena masih berkembang datanya. Ada yang baru terlapor seperti tadi itu. Jadi gambaran besarnya hampir 800, kurang lebih 800 bangunan yang terdampak khusus wilayah Kabupaten Sigi, Mbak. Oke, tadi kami lihat sudah banyak, Pak, tenda-tenda darurat yang dibangun. Apakah sudah merata untuk seluruh wilayah yang terdampak?
Belum, tapi akan menuju ke sana karena tadi waktu briefing dengan Bapak Gubernur didampingi oleh Kementerian Sosial dan pihak dari BNPB sendiri terkait angka-angka yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa-desa terdampak. Bapak Gubernur mengiyakan semuanya dan teman-teman dari Kementerian Sosial dan BNPB pun akan tetap mendukung yang menjadi kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan. Bagaimana Seperti dengan itu, Mbak. kerusakan fasilitas umum, Pak, akibat gempa ini? Apakah sudah terdata? Kalau untuk fasilitas umum, sementara teman-teman pendataan rencana Ya, Pak Andi, silakan dilanjutkan. ya, rencana malam ini kita akan memvalidasi data kembali terkait fasilitas-fasilitas umum yang terdampak. Tapi memang khusus ada permintaan khusus di wilayah Nokilalaki dan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, mereka sangat membutuhkan sekarang itu gereja-gereja sementara karena hampir seluruh gereja yang ada di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki itu tidak bisa lagi digunakan. Jadi harapan mereka mungkin bisa dibangunkan sementara dan itu pun upaya-upaya akan kami segerakan dalam waktu 1-2 hari ke depan ini, Mbak. Oke, baik. Apakah sekarang Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung, Ibu? Iya, siap, Mbak. Baik, selamat malam Bu Dwi Korita. Ibu langsung saja soal Selamat malam. perbedaan Assalamualaikum. karakter gempa Palu atau gempa Sulawesi Tengah yang sekarang dengan gempa dan tsunami Palu dan Donggala tahun 2018 lalu itu seperti apa, Bu? Mohon maaf, saya mau diulang sekali lagi pertanyaannya. Iya, baik. Ibu, banyak warga yang khawatir terkait dengan potensi tsunami dan juga likuifaksi karena mereka masih trauma dengan kejadian 2018 lalu. Apakah karakter gempa tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya? Betul sekali, berbeda. Meskipun sama-sama ada dorongan gaya dari arah Samudra Pasifik ya, menuju ke mikrokontinen Bangge Sula ya. Tapi perbedaannya adalah mekanisme terjadinya gempa. Maksud saya patahan yang memicu pergerakan patahan yang memicu terjadinya gempa itu berbeda. Palu Koro merupakan patahan geser ya. Nah, yang ini Sausa ini merupakan patahan yang pergerakannya vertikal. Jadi patahan normal dan dimensi patahannya juga jauh lebih besar patahan Palu Koro atau sesar Palu Koro, sehingga potensi pelepasan energinya juga relatif lebih besar sesar Palu Koro. Magnitudenya juga lebih besar sesar Palu Koro. Nah, yang patahan yang terakhir ini dimensinya relatif lebih kecil dan juga mekanismenya juga berbeda. Karena dimensinya lebih kecil, energinya juga lebih kecil dan tentunya diharapkan dampaknya juga tidak akan sedahsyat Palu Koro. Demikian. Jadi tidak ada potensi terjadinya likuifaksi ya, Bu? Kalau menurut BMKG terakhir yang kami pantau perlu kewaspadaan. Namun kalau dari segi tadi magnitudenya yang lebih kecil ya. Jadi likuifaksi itu kan juga dipengaruhi dengan percepatan gempa yang ditimbulkan, yaitu dari magnitudenya. Nah, oleh karena itu dari segi magnitude yang lebih rendah dan tentunya percepatannya juga lebih rendah. Nah, likuifaksi itu akan terjadi selain aspek percepatan kegempaan yang memicu likuifaksi, juga kondisi soil, tanah setempat. Nah, yang dikhawatirkan adalah zona-zona di mana di situ tanahnya atau lahannya, air tanahnya itu dangkal, dekat permukaan di situ. Nah, kalau yang terjadi di Palu Koro, di Balaroa, itu kenapa likuifaksinya bergerak terus, aktif. Kebetulan selain muka air tanahnya dangkal,
juga lahannya itu miring. Jadi semacam tergelincir begitu. Miring, jadi akan bergerak terus. Namun kalau lahannya datar itu biasanya tidak diikuti pergerakan, tapi adalah material-material itu berubah dari partikel tanah menjadi air. Baik, Nah, ini oke. tergantung hasil survei. Sepertinya tidak ditemukan adanya likuifaksi setelah gempa. Dan itu Oke. pun sebetulnya wajar karena percepatan kegempaannya juga lebih rendah dan barangkali kondisi muka air tanahnya ini perlu dicek. Itu tidak sedangkal apa yang terjadi di Palu Koro. Demikian. Oke, Ibu Dwi Korita, saya beralih dulu ke Pak Andi sambil beralih. Mohon Bu Dwi Korita boleh memutar handphonenya Bu supaya dalam bentuk landscape saja. Oke, sekarang saya beralih ke Pak Andi ya. Pak Andi, terkait dengan likuifaksi ini, kalau kita lihat dari beberapa video yang beredar, ada jalan-jalan di Sulawesi Tengah yang tampak retak, terbelah, dan sebagainya. Sebetulnya kerusakan yang betul-betul real di lapangan itu separah apa dan apakah diduga ada bagian-bagian yang telah terjadi likuifaksi? Kalau untuk likuifaksi sendiri, Mbak, setahu saya sampai sejauh ini enggak ada. Jadi kalau ada pun isu-isu seperti itu, kami langsung tegaskan bahwa itu tidak ada. Termasuk tsunami pun, karena sejak awal potensi tsunami itu sudah disebutkan bahwa tidak akan ada, jadi kami tidak berpikir untuk tsunami dan likuifaksi itu sendiri. Oke. Terkait kerusakan yang ada, memang guncangan itu Mbak, kayak kemarin, kayak tadi pagi saja, saya itu dibangunkan alarm alam Mbak. Jadi getaran rumah itu yang kami tempati di teras rumah, getaran pintu dan atap itu menjadi alarm kami bangun pagi jam 7. Jadi memang getarannya cukup intens dan tadi kami mendapat pemberitahuan dari teman-teman BMKG telah terjadi kurang lebih 400 kali getaran gempa sampai tadi pagi. Jadi memang kondisi-kondisi jalan yang kelihatan ataupun infrastruktur yang rusak itu memang diakibatkan oleh gempa. Ya. Dan Iya Pak Andi, kalau dilihat kan kerusakannya kondisi parah ya Pak. Itu rencana perbaikannya seperti Ya. apa ya? Kondisi bangunannya juga Mbak, kalau tidak bisa dibilang bagaimana, karena memang kualitas bangunan pasca gempa 2018 itu kan sudah diingatkan untuk ditingkatkan. Ya. Tapi memang yang terjadi tidak seperti yang seharusnya, dan memang kondisi kerusakan yang terjadi sekarang, itu kebanyakan bangunan-bangunan yang lama Mbak. Itu. Jadi kalau untuk langkah-langkah ke depan, Bapak Gubernur juga tadi sudah menginstruksikan langsung pendataan secepatnya bagaimana untuk membangun kembali. Apakah itu melalui skema hunian sementara atau langsung hunian tetap di lokasi-lokasi mandiri daripada warga yang terdampak, gitu, Mbak. Baik, oke. Ibu Dwi Korita, kalau tadi Pak Andi bilang masih banyak sekali gempa-gempa susulan yang terjadi, itu artinya apa Bu? Apakah sesarnya masih cukup aktif dan perlukah ini menjadi kekhawatiran bagi warga? Jadi begini, saat terjadi main shock atau pelepasan energi yang utama, itu umumnya, tidak selalu ya, tidak selalu, tapi umumnya main shock itu yang terbesar. Nah, namun energi yang terlepas itu belum tuntas. Masih ada residual atau sisa-sisa energi yang belum sepenuhnya lepas. Maka sisa-sisa energi yang belum terlepas ini akan dilepaskan beberapa kali secara bertahap. Yang dikenal sebagai manifestasinya adalah gempa-gempa susulan. Nah, umumnya gempa-gempa susulan ini lebih lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Semakin tinggi magnitude main shock-nya, berarti energinya semakin tinggi. Berarti main shock-nya juga akan semakin banyak. Perlu waktu yang semakin lama. Seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan untuk rumah-rumah yang sudah retak-retak, sudah mengalami belum rusak struktur bangunannya, tapi retak-retak. Kalau ada ada gempa-gempa susulan berkali-kali,
ini harus diwaspadai, retakan-retakan itu akan semakin menganga, semakin Baik. diperparah, sehingga tetap harus dimonitor. Apakah bangunannya meskipun saat gempa masih utuh, namun retak-retak, ya ini harus dipantau apakah retakannya menjurus ke arah gangguan struktur bangunan. Ini perlu dikonsultasikan kepada pihak yang berwenang atau memahami hal itu. Misalnya ke dinas PU atau juga di situ ada perguruan tinggi atau tapi umumnya langsung ke dinas PU atau Cipta Karya. Baik, Ibu. Seperti itu, Mbak. Ya, terakhir, Bu Dwi Korita belum lepas dari ingatan ya, 8 tahun lalu terjadi gempa besar, likuifaksi, tsunami di Sulawesi Tengah, kemudian sekarang terjadi lagi, ini menimbulkan kekhawatiran jangka panjangnya apakah akan terulang kembali. Untuk memitigasi atau mencegah supaya dampaknya tidak besar bagi warga, apa yang harus dilakukan, Ibu? Nah, memang area di wilayah patahan-patahan itu, daerah di Sulawesi, tidak hanya Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan ya, itu juga Sulawesi Barat, itu merupakan daerah rawan gempa. Jadi yang paling penting itu perhatikan struktur bangunan. Apakah benar-benar tadi dikatakan yang rusak itu bangunan lama yang belum direnovasi saat gempa terakhir kalau terdampak ya. Sehingga bangunan-bangunan lama terutama ini perlu segera diimprove, diperkuat atau dibuat lebih tahan gempa. Ini mutlak perlu diperhatikan tentunya untuk keselamatan. Terutama selain bangunan-bangunan rumah, bangunan-bangunan vital seperti sekolah, masjid, gereja, kantor-kantor, mall, rumah sakit. Itu benar-benar harus diperhatikan, bangunannya harus memenuhi standar bangunan tahan gempa. Selain itu masyarakat juga harus terus memonitor ya informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan ini menyiapkan jalur evakuasi. Kalau terjadi gempa itu keluarga kita akan lari ke arah mana. Dan jalur evakuasi itu jangan jalur yang bahaya bisa kena runtuhan rumah tetangganya. Ini yang bahaya, selamat dari rumah kita kena gedung tetangganya. Ini yang harus diperhatikan sejak awal. Baik, kalau begitu. Ibu Dwi Korita Karnawati dan juga Pak Andi Sembiring, terima kasih sudah berbagi informasinya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.